Nggih, sampun, Pak. Ngaji dulu ya. Nggih, nggih. Ya, buka surat An-Nisa. Nggih, sampun. Surat An-Nisa ayat 6, Pak. Silakan dibaca. Oh, ayat 6. An-Nisa ayat 6. Ada enggak? Dereng panggih, Pak. Belum ketemu. An-Nisa ayat 1, wes. Nggih, enten niki jus Ya, selanjutnya niki nek braille niki beda Quran beda kadang 2 3 buku niki anu nih. ya. Sekarang ayat 1 saja. An-Nisa ayat 1. Nggih. Kula mulai nggih, Pak nggih. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sampai di situ saja. Coba tajwidnya bisa mengurai enggak? Yang pertama ada terdapat hukum bacaan mad jaiz mufasil, Pak. Yang mana itu? Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah ya ayyuha. Oke, terus. Kemudian ada gunnah musyaddadah, di ada nun tasydid atau asyiddah. Ya, terus. Kemudian ada idgham mim sukun bertemu dengan mim, Pak. Kemudian ada idgham bi gunnah, nun mati bertemu dengan nun min nafsim. Terus. Kemudian ada kasroh tanwin bertemu dengan waw sehingga juga idgham bi gunnah. Kembali wahidatin kasroh tanwin bertemu dengan waw kembali sehingga idgham bi gunnah. Terus. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ha sehingga hukum bacaannya menjadi idhar. Zaujaha wa batha min. Nah, ini juga, Pak, di nun mati bertemu dengan ha kembali min huma menjadi idhar. Ya. Terus. Kemudian rijalang katsira, yaitu fathah tanwin bertemu dengan kaf sehingga hukum bacaannya menjadi ikhfa. Ya. Wani. Kemudian ada fathah tanwin bertemu dengan waw kembali sehingga menjadi idgham bi gunnah. Terus. Kemudian ada kembali mad jaiz mufasil, Pak. Ada mad tabi bertemu dengan hamzah. Itu sebenarnya bukan berhenti di situ ya. Karena bacanya wanisa. Ya, tapi betul itu.
Mat Mat atau apa? tobi. Oh, Loh, oh yang ayo. terakhir Pak, yang terakhir nggih. Ya, Yang terakhir niki mat iwat Pak. mat iwat, kenapa mat iwat? Karena fathah tanwin ini kan kalau berhenti dia akan berubah Oh, diganti ya. menjadi fathah. Oke. Baik, sekarang pertanyaan yang lain ya. Nggih, nggih. Kita pindah dari baca Quran ke teori. Udah siap? Nggih, 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 Pak. Coba pada saat menyusun RPP itu kan ada teori yang dijadikan sebagai pijakan. Coba teori apa yang digunakan oleh Pak Sahnun ini ketika membuat RPP? Pijakan teori apa yang digunakan? Teori pembelajaran based learning, Pak. Apa? Berbasis Itu, masalah. itu model Oh, model pembelajaran. pembelajaran. Nah, Teori. kalau teori itu yang misalnya kayak Oh, konstruktivisme. nggih, nggih, nggih. Terus apa lagi? Ada kontrofistik, ada teori behavior, Pak. Terus apa Behavior, lagi? behavior. Kemudian ada teori project. Oh, itu Model nggih. model. Kalau Model itu nggih. model. Behavior, ada teori, ya Allah, jadi lupa. Baik, kalau lupa sekarang yang RPP yang dibuat oleh Pak Sahnun itu pakai teori apa? Kan tadi kan kalau teori kan banyak. Pakai teori apa coba yang RPP yang Pak Sahnun buat tuh? Biasanya saya pakai behavior, Pak. Behavior. Alasannya apa kok pakai behavior? Karena saya ngajarnya kan di SLB, Pak. Hmm. Karena behavior itu lebih apa namanya standar untuk anak-anak SLB niki ya paling tidak bisa merubah tingkah laku, artinya bisa meminimal lah daripada ada perubahan lah dari sikap, maksud saya Pak, dari sikap anak-anak yang ABK. Jadi kalau kita kasih yang terlalu tinggi teorinya, mungkin tentu saja tidak bisa Pak, suku-suku dia bisa berubah dan dia lebih kepada, kalau metode niki dia lebih kepada ceramah, walaupun juga ada keaktifan juga daripada siswa, tapi sangat tentunya tidak sama dengan anak-anak pada umumnya, Pak. Baik. Coba pada saat Pak Sahnun menjabarkan KD ke IPK. Coba KD pengetahuan yang Pak Sahnun buat RPP-nya itu tentang apa, kemudian bagaimana penjabarannya ke IPK. Coba bisa dibuka kok, bisa dilihat di RPP sendiri. Coba yang KD kompetensi dasar pengetahuannya itu bunyinya seperti apa, kemudian IPK-nya menjadi seperti apa, coba. Contohnya saya akan buat RPP tentang Surah Al-Ma'un, Pak. Nah, kompetensi dasarnya apa? Kompetensi dasarnya itu untuk kelas 9 SMP LB di 3.1 niki ada mengenal makna Surah Al-Ma'un, Pak. Nah, itu KD. Nggih. Nah, coba kalau IPK-nya jadi seperti apa? Kalau di IPK-nya Pak menjadi mengetahui makna Surah Al-Ma'un, Pak. Terus apa lagi? Nah, kalau yang KD-nya 4.1 niki tentunya kan melafalkan Surah Al-Ma'un dengan baik. Untuk IPK-nya niki sama Pak, melafalkan Surah Al-Ma'un 1 sampai 7.
Nah, terus kalau seperti itu, kegiatan pembelajarannya itu seperti apa? Bisa dipraktekkan, coba prakteknya bagaimana kegiatan pembelajarannya? Nggih. Anggap saja menghadapi para siswa, coba. Nggih, Pak, nggih. Tentunya beda nggih, Pak, nggih, karena di pempraktekannya kalau Ya, di SLB, betul, Pak, nggih. betul. Iya, Nggih, betul. tentunya langkah yang pertama kan pendahuluan Pak dosen. Hmm. Pendahuluan iki ya yang hanya kita biasa berawi dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sejak pendahuluan sekalian nggak apa-apa, coba dipraktekkan sejak pendahuluan saja. Nggih, Coba, nggih, kan salam rin Pak. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru, biasanya sehat, alhamdulillah. Terus di absen, yang biasanya memang anak SLB tidak banyak Pak, sudah hadir. Biasa Pak, sama salah seorang dari siswa niki, cuma tidak ada istilah ketua kelas Pak kalau di SLB niki. Nah, salah seorang dari ketua kelas niki, salah seorang dari niki memimpin doa. Nah, memimpin doa niki ya baru apa ini kegiatan intinya Pak. Nah, anak-anak, Pak Guru akan membacakan surah Al-Ma'un. Didengarkan dulu ya. Nah, seperti itu baru kita membaca surah Al-Ma'un. Nah, setelah itu coba dibaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Seperti yang Pak Guru baca tadi. Nah, coba siapa yang paling benar bacaannya. Seperti itu Pak anunya, jadi tidak tinggi. Adapun kemudian Pak di dalam kegiatan pembelajaran ini tidak ada memang Pak membuat kata mungkin kalau di awas menuliskan, tapi kebanyakan kalau ABK ini Pak membacakan. Ada nggak media audio yang digunakan? Nggih, enten Pak, media niki cuma terbatas cuma yang kalau di sekolah saya mungkin tidak tahu kalau sekolah lain Pak nggih. Kalau di SLB saya niki cuma medianya niki papan tulis ada, kemudian buku, materi begitu, materi, kemudian laptop untuk gurunya Pak. Ini cuma niki Pak anu niki. Audionya pakai laptop, audio, suara. Enggak Pak, untuk materi, untuk menyocokkan materi yang dibaca sama saya kita printkan. Ada memang anak-anak yang bisa membaca. Cuma membacanya Kalau sangat Pak Sahnun biasanya medianya pakai apa? pakai laptop Pak. Laptop. Nggih. Ada pengeras suaranya nggak? Nggak. Enggak ada Pak. Oh, nggak ada. Nggih. Baik. Terus pertanyaan berikutnya, coba kira-kira sejak mengajar di sana itu kegiatan inovasi apa yang dirasakan pernah dilakukan oleh Pak Sahnun? Sebagai guru agama yang saya rasakan selama ini Pak, alhamdulillah anak-anak ya yang semulanya nggak tahu ya mungkin wudhunya apa namanya boleh dibilang mungkin belum teratur, tertata dengan baik. Nah, ketika saya mengajar, alhamdulillah Pak, cara wudhunya, kemudian bacaan sholat, sehingga alhamdulillah mereka juga senang jadinya Pak, karena kita ngajarnya tidak, karena kebanyakan guru-guru teman-teman yang awas ini karena memang kebanyakan bukan PLB, walaupun PLB tapi bukan guru PAI juga. Jadi ya secara umum saja Pak, tidak terlalu rinci lah. Nah, juga cara mengajar sehingga alhamdulillah cara bacaan sholat, kemudian cara praktek wudhu juga sudah baik karena saya mengajarkan sambil memegang anak-anak sehingga pencapaian daripada praktek wudhu maupun sholat serta bacaan-bacaan alhamdulillah sudah Pak. Nah, bagaimana caranya membuat peserta didik itu supaya kreatif, Pak?
Caranya gimana yang pernah dilakukan? Kalau berkaitan dengan hafalan, ya tentu saja kalau saya Pak pribadi, misalnya bacaan sholat. Bacaan sholat itu saya evaluasi setiap kali pertemuan Pak. Nah, misalnya bacaan sholatnya sampai bacaan ruku dari doa iftitahnya misalnya sampai ruku itu pun kalau anak-anak ABK niki Pak butuh berapa kali pertemuan itu lupa lagi. Nah, Oh gitu ya. nggih, sangat sehingga napa nggih, mohon maaf memang niki kenyataan Pak dosen. SMA saja niki rukun iman kadang diulang-ulang Pak dosen. Nggih, Gitu ya. kalau kita Ada ndak berapa siswa? Ada berapa siswa? kalau tiang 6 Pak, 6. Nah, Karena memang pada dasarnya masih kekurangan guru Pak. dari Gitu. 6 itu yang termasuk cepat nangkapnya berapa orang? Yang termasuk cepat nangkep itu ada dua yang paling cepat Pak. Yang satu ya Dua. di bawah. Nah, yang selain itu wah susah sekali Pak. Kalau kita enggak benar-benar sabar Pak, Eh, bakalan makanya kita kan kalau mau mencapai target seperti yang diinginkan susah Pak. Karena sudah SMA saja kadang rukun iman masih kebolak-balik. gitu Nggih, ya. nggih ngaten Pak niki real. Iya, iya, iya. Ya dimaklumi ya. Nggih. Tapi rata-rata tuh umur berapa ya kalau anu itu? Sama ya? Seusia SMA juga atau ada yang Enggak Pak, ada yang SMA sudah lebih dari 20 tahun Pak. oh gitu. Nggih, enggak sama Pak anunya. Oh iya, iya, iya. Ada Pak yang napi nggih, sudah SMA juga, tapi itu jangankan bacaan sholat aja masih ya Allah, mau kita paksakan kadang-kadang saya pribadi, "Yah, saya ngajar atau bagaimana kok hasilnya kayak gitu Pak." Iya, iya. Ya memang kemampuan orang kan beda-beda ya. Nggih, Jadi ada yang nggih, cepat, ada yang sedang, ada yang kurang. Ya alhamdulillah lah kalau Pak Sahnun itu bisa apa menelateni ya gitu. Jadi dengan pelan-pelan ya siapa tahu nanti kemudian bisa lancar. nggih. Dan juga Pak untuk yang bersifat praktik, walaupun sebenarnya, kalau standar di umum mungkin ya praktek sesuai dengan jadwal, sesuai dengan RPP, sesuai dengan materi kan begitu, Pak. Nah, Mhm. kalau di ASLB niki kalau saya ndak, Pak, untuk melatih karena sering pelupanya Heeh. itu walaupun pelajarannya sebenarnya ya masih hanya membahas teorinya, tapi prakteknya lebih sering, Pak, karena itu pelupanya itu. Oh iya, 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 iya. Heeh. Ya nggak apa-apa. Karena memang anu toh, apa namanya, ya itu tadi, jadi tidak semua orang itu sama dan kebetulan untuk angkatan yang ini kan bisa jadi nanti angkatan yang lain itu tingkat kemampuan menangkapnya lebih cepat itu kan sangat sangat mungkin ya, karena kadang kan memang beda-beda ya. Anu Pak dosen napi, namanya niki bukan masalah angkatan Pak, jadi jenis berat ringannya ketunaan niki. Oh gitu. Nggih, Iya, iya, iya. walaupun besok kita dapat yang baru tapi bisa saja yang lebih berat Pak anunya. Oh gitu ya? Nggih, karena Heeh. ada yang level berat, sedang, ringan. Oh gitu. Nggih. Iya, 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 iya. Kalau ukuran level berat itu kayak apa? Sedang kayak apa? Ringan kayak apa itu, Pak? Kalau berat untuk tunagrahita rin Pak nggih. Kalau Oh. untuk berat untuk tunagrahita niki Pak, sulit Pak, kita ngomong ke utara dia malah azan. Itu. Oh, gitu. Kita menerangkan masalah tapi surat Al-Maun, azan dia Pak. Oh, Rukun gitu ya? salat rukun salat ada berapa? Qomat dia malah. Oh, Ini berat berat niki Pak, berat niki. iya, iya, iya. Sangat Ya berat. kalau kalau Pak Sahnun nggak cerita, saya juga nggak tahu ya. Nggih. Iya ya, betapa kompleks ya permasalahannya Nggih, ya. nggih. Jadi tidak ada kaitan dengan angkatan-angkatan niki, Pak. Oh, gitu ya. Nggih. Jadi satu kelas itu macam-macam ya? Nggih macam-macam, Pak. Oh,
Oh, iya. sebenarnya ya tapi karena kekurangan guru jadi saya juga megang autis juga agama nih. Oh, Cuma gitu. dipilihkan autis yang agak ringan sedikit. Kalau yang berat Hmm. Pak, saya enggak sanggup saya kalau autis yang Itu ada yang anu naik banget, aktif sekali. aktif Pak, ada yang naik ke meja, Oh, ada yang semau-maunya sudah Pak kencing di dalam kelas. oh, Niki autis nggih. Niki berat sudah niki. oh, gitu ya. Baik, Pak Sahnun, terima kasih. Mungkin cukup dulu ya, rekodnya ditutup. Oh Dimatikan nggih. dulu rekod. Nggih Pak nggih.